warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat bidan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan ini nih kita akan membahas tentang DBD ya. Jadi demam berdarah. Banyak sekali akhir-akhir ini memang penyakit demam berdarah yang sedang terjadi di masyarakat, terutama di makam haji ya. Jadi harus hati-hati, harus waspada terhadap demam berdarah. Jadi jangan sepelekan nyamuk Aedes aegypti yang nanti memang bisa menyebabkan demam berdarah ya. Tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Check it out. Oke, masuk ke pengertian dulu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu demam berdarah, atau cuma panas biasa, atau seperti apa. Jadi demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ya, virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus namanya ya. Jadi demam berdarah itu banyak ditemukan di daerah tropis atau subtropis nih, seperti di Indonesia ya, termasuk di musim hujan yang lembab. Jadi kalau sudah musim hujan melanda, hati-hati. Kadang-kadang hujan panas itu akan lebih sering terjadi demam berdarah. Jadi hati-hati. Kemudian terdapat sekitar 50 nih sampai 100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh Indonesia, seluruh dunia setiap tahunnya ya. Jadi tidak hanya di makam haji saja nih, tapi memang di kebanyakan wilayah di dunia itu setiap tahunnya pasti ada virus dengue. Oke, lanjut ke cara berkembang biak. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biaknya di tempat yang bersih, teman-teman. Jadi kalau kita beranggapan selokan kita kotor, got kita kotor, nyamuknya banyak, itu bukan nyamuk Aedes yang menyebabkan demam berdarah, justru ya. Jadi nyamuk Aedes itu berkembang biak di tempat yang bersih, di dalam rumah, di luar rumah, bisa semuanya. Contohnya di bak mandi ya, kemudian di tempayan atau di ember-ember, bisa juga di drum itu bisa drum apa itu, tempat penampungan air ya itu. Kemudian tempat minum burung. Nah ini nih bapak-bapak yang sering kelupaan nih membersihkan tempat minum burung itu, karena cuma dibuang aja tanpa disikat, tanpa dibersihkan, tambah air lagi, akhirnya telur nyamuk Aedes itu di situ masih menempel. Kemudian juga di vas bunga atau di pot tanaman ya. Jadi tanaman itu di pot itu yang tanahnya sudah mengendap, tidak bisa meresap air, itu biasanya juga akan dijadikan tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti. Kemudian juga di kaleng-kaleng bekas, tempat minum bekas, ban bekas lah, ini ban bekas jangan sampai kita simpan. Kalau memang tidak berguna, kita daur ulang saja, mungkin dijadikan vas bunga bisa. Kemudian juga mungkin tempurung kelapa, ibu-ibu nih kalau habis masak pakai kelapa, tempurungnya jangan dibuang sembarangan, apalagi yang bisa menampung air ya, itu sangat berbahaya. Kemudian potongan bambu, nah ini juga banyak terjadi. Lubang tempat yang bendera lah, itu di depan rumah biasanya ada apa itu namanya, balok ya, yang dibuat kalau kita buat bendera itu ada tiangnya, itu biasanya di situ ada genangan air, dan itu sangat sering terjadi juga untuk jentik-jentik nyamuk. Kemudian juga yang sering terlupa itu di dispenser, terutama di bawah tatakan gelas itu ya, hati-hati. Kalau memang kita tidak telaten untuk membersihkan, sebaiknya itu diambil saja atau dibalik, cara penempatannya dibalik biar tidak menjadikan genangan air dari tetesan air dispenser. Kemudian juga di belakang kulkas, tapi itu sudah jarang ya, karena kulkas sekarang sudah modern, tidak ada tampungan airnya. Nah sekarang
Sebenarnya kayak gimana sih nyamuk Aedes aegypti itu ya? Jadi nyamuk Aedes aegypti itu yang menyebabkan DB itu ya. Jadi tidak bisa berkembang biak di tempat yang kotor, di got, di selokan atau di kolam yang airnya langsung berhubungan dengan tanah. Jadi kalau tanahnya masih bisa meresap air itu tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau tadi mungkin tanahnya sudah mengendap, kemudian ada lumutnya di situ, jadi airnya tidak bisa diresap oleh tanah. Jadi itu bisa untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi ya ini nyamuk Aedes aegypti itu teman-teman, nyamuk yang warnanya hitam. Lorek-lorek ya, jadi hitam putih tapi bukan zebra ya, ini nyamuknya kecil ya. Jadi lorek-lorek hitam putih dari kepala sampai seluruh tubuhnya itu dia berwarna hitam putih. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ya. Ciri-ciri nyamuk DBD ya, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, yaitu nyamuknya ini sangat gesit loh ya teman-teman. Jarak terbangnya bisa sejauh 100 meter ya. Jadi bila kita ada yang panas di suatu rumah, jadi nyamuk itu sudah menggigit, jadi nyamuk itu bisa terbang, bisa menularkan sejauh 100 meter ya. Jadi hati-hati. Kemudian menggigitnya biasanya pada pagi dan sore hari. Jadi kenapa kalau anak-anak kalau pagi hari saat sekolah, saat tidur itu harus kita olesi dengan lotion anti nyamuk atau kita kasih obat nyamuk ya, bisa yang bakar atau bisa yang elektrik. Kemudian berwarna hitam tadi ya sudah kita bahas, dengan belang atau loreng putih di seluruh tubuhnya. Jadi dari kepala sampai tubuhnya sampai semua seluruh tubuhnya berwarna loreng hitam putih. Dan dia berkembangnya itu di air yang menggenang. Terus juga airnya itu jernih. Jadi kalau air kotor dia nggak mau, namanya nyamuk elit ya. Jadi nggak mau di tempat-tempat yang kotor. Kemudian juga jentiknya ya. Jadi telurnya kalau sudah menetas dia bertelur, kemudian menetas, itu jentiknya selalu bergerak aktif di dalam air. Dari bawah, jadi ke atas, berenang ke atas, kemudian secara berulang-ulang, jadi ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi jentik kalau di bahasa Jawanya uget-uget itu ya, jadi harus hati-hati ya. Kemudian tempat hidupnya nih, nyamuk DBD itu sering hidupnya yang disenangi itu ada benda-benda yang menggantung, yang tergantung seperti pakaian. Jadi hati-hati buat yang suka gantung ke pakaian di belakang pintu, itu jangan sampai kita lagi diulangi untuk menggantung pakaian di belakang pintu. Atau tumbuhan bisa yang di dekat tempat berkembang biaknya tadi ya, yang sudah kita bahas. Jadi pot-pot bunga itu kalau memang sudah tidak bisa meresap airnya itu tanahnya harus kita ganti tanah dengan yang baru, jadi airnya biar tidak menggenang. Lanjut ya, untuk gejala awal, sebenarnya gejalanya apa sih sakit DBD itu ya. Jadi gejala awalnya itu yang pasti demam atau panas ya. Jadi mendadak tiba-tiba panas, itu rentang waktunya antara 2 sampai 7 hari. Kemudian tampak lemah dan lesu. Jadi si anak atau si penderita ini dia lemes. Jadi tidak aktif, jadi cuma ngelentruk gitu, lemes. Kemudian timbul bintik-bintik merah di kulit, tapi tidak semua kasus ya teman-teman muncul bintik-bintik merah. Jadi memang tidak semua kasus DBD timbul ruamnya, timbul bintik-bintiknya ya. Gejala yang selanjutnya biasanya nyeri di ulu hati. Jadi ulu hati di perut bagian atas itu nyeri, atau apa ya istilahnya ya, nyeri semengkrang gitu ya kalau di bahasa Jawanya. Terus apa yang kita lakukan kalau memang muncul gejala-gejala tadi? Kalau gejala awal kita sudah muncul nih, jadi jangan panik. Yang pertama kita minum dulu. Jadi beri minum sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin si anak mau minum, si pasien minum ya. Kemudian bisa kita kompres dengan air hangat agar panasnya turun. Kemudian berikan obat penurun panas dulu sampai maksimal 3 hari ya. Jadi kalau 3 hari masih demam harus kita cek lab. Oke,
setelah tadi kita kenali gejala awal, jadi sekarang kita kenali ke gejala yang lebih lanjut ya. Jadi gejala lanjutnya selain demam, lemah, lesu, dan timbul bintik-bintik merah di kulit atau sering nyeri ulu hati, untuk gejala awal gejala lanjutnya itu kadang-kadang terjadi perdarahan di hidung atau mimisan ya, mimisan dan juga di bawah kulit. Kalau di bawah kulit yang bintik-bintik merah tadi ya. Kemudian juga kadang terjadi muntah atau berak darah, itu memang udah yang sudah sudah sangat lanjut ya, sudah parah ya. Kemudian juga kalau lebih parah lagi, sudah mulai gelisah si pasien ini. Jadi si penderita sudah gelisah, tangan dan kakinya dingin serta berkeringat terus ya. Kemudian kalau sudah ditemukan gejala lanjut ini, tidak segera dibawa ke rumah sakit atau ke nggak ditolong, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau memang sudah demam, sudah lebih dari 3 hari, jadi sebaiknya kita harus cek laboratorium, cek darah ya. Jadi langsung ke fasilitas kesehatan, terutama ke rumah sakit jika ditemukan gejala-gejala lanjut dari demam berdarah. Nah teman-teman semua, jadi jangan sampai terlambat ya kita untuk mencegah demam berdarah. Jadi jangan sampai kita kena, sebaiknya kita cegah dengan cara apa? Jadi dengan cara 3M+. Jadi tindakan yang dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah. Jadi ada 3 cara nih dengan 3M+ ya. 3M+ itu dengan cara 1, menguras. M yang pertama menguras itu menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi tadi, atau ember, atau drum, atau yang lain memang yang harus perlu dikuras. Kemudian M yang kedua yaitu menutup serapat semua tempat-tempat penampungan air. Jadi misalnya kita punya ember untuk tampungan air, ya kita tutup. Jadi jangan sampai terbuka, karena kalau terbuka sekali sudah ada genangan air, kena panas, telur nyamuk Aedes aegypti akan bertelur di tempat itu. Jadi bisa menimbulkan jadi bentuk nyamuk demam berdarah ya. Kemudian M yang ketiga yaitu memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Jadi misalnya tadi kaleng-kaleng atau ban bekas bisa kita jadikan sebagai pot bunga. Jadi diisi tanah dia tidak ada genangan air. Kemudian 3M itu lebih baik lagi kalau ada plusnya ya. Jadi plusnya ada beberapa. Plusnya itu artinya plus mencegah perkembangan nyamuk. Dengan cara apa teman-teman? Jadi bisa kita memelihara ikan yang bisa memakan jentik nyamuk. Jadi bisa kita punya tanaman bunga nih, hidupnya di air. Jadi potnya isinya air aja, masukin aja ya ikan kecil-kecil, ikan cupang atau ikan yang lain boleh. Jadi sifatnya dia bisa memakan telurnya atau jentik-jentik nyamuknya. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk. Kalau di rumah jangan lupa tetap selalu pakai obat nyamuk, bisa bakar, bisa lotion, bisa elektrik ya. Kemudian memasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi. Jadi sekarang ada tuh ventilasi atau pintu itu ada kawat kecil-kecil yang lebih rapat ya. Jadi bisa untuk mencegah masuknya nyamuk demam berdarah. Kemudian tadi tidak menggantung pakaian di belakang pintu ya, di dalam kamar. Kemudian plusnya bisa juga menaburkan bubuk abate atau larvasida pada penampungan air ya. Begitu teman-teman. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencegah DB. Jangan sampai kita terlena. Jadi harus segera selalu waspada terhadap nyamuk Aedes aegypti ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video sahabat bidan bernama Novita. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment di bawah. Materi apa lagi yang pengen kalian dengar, kalian tahu dari bidan. Semoga ini bermanfaat dan kita semua selalu sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.